Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Andi Ditira dengan NIM C0J021029 kelas E perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan materi PPT saya. Yang pertama yaitu akuntansi biaya. Akuntansi biaya, pengertian akuntansi biaya adalah suatu percatatan, pengulangan, peringkasan dan penyajian biaya, pembuatan dan penjualan produk atau jasa dengan cara-cara tertentu, serta penafsiran terhadapnya. Biaya dalam arti usaha adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam arti sempit, biaya merupakan bagian daripada harga pokok yang dikorbankan di dalam usaha untuk memperoleh penghasilan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi biaya atas akuntansi perpajakan. Yang pertama, satu, sebab akibat atau kausalitas. Pada pendekatan sebab akibat ini mengaitkan biaya secara langsung dengan penghasilan. Pengakuan biaya sebagai beban dalam periode diakui penghasilan. Contohnya persediaan sebagai penyebab dari penghasil penjualan. Yang kedua itu alokasi sistematis dan rasional. Pada pendekatan tidak pernah mengaitkan secara langsung biaya dengan penghasilan. Biaya dialokasi secara sistematis dan rasional dengan penghasilan atas dasar masa manfaat. Contoh pada aset tetap, alokasi biaya secara pada tahun tersebut sebagai pengurangan terhadap penghasilan atau dilakukan penundaan atau dikurangkan dengan penghasilan di masa mendatang melalui alokasi penyusutan dan amortisasi. Yang ketiga, pengakuan segera, yaitu pendekatan pengakuan segera ini bisa disebut dengan terhadap biaya yang dilakukan dengan penghasilan melalui pendekatan atau K1 atau pendekatan kedua akan dibebankan secara terhadap penghasilan dalam satu pengeluaran. Contohnya biaya pendirian, biaya emisi. Selanjutnya, karakteristik akuntansi biaya. Yang pertama, sebagai pengendalian biaya. Proses pengendalian biaya harus diawali dengan jumlah biaya yang akan dibayarkan untuk memproduksi sebuah produk sesuai fungsi akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur. Yang kedua, sebagai penentu harga pokok produk. Untuk menentukan harga pokok produk suatu produk, maka akuntansi biaya dipakai untuk mencatat, menggolongkan, dan menyimpulkan seluruh biaya pembuatan atau jasa. Yang ketiga, sebagai acuan pengambil keputusan khusus. Pengambilan keputusan khusus untuk sebagai kemungkinan yang akan terjadi di masa depan harus memiliki informasi yang relevan. Akuntansi biaya digunakan untuk mengambil keputusan khusus karena berkat sistem akuntansi biaya perusahaan sehingga tersedia laporan biaya untuk masa akan datang atau future cost. Dan yang keempat, akuntansi biaya dipakai secara berkesinambungan atau going concern. Sebuah perusahaan diasumsikan akan melakukan kegiatan komersial untuk mendapatkan secara kesinambungan atau tidak hanya berjalan pada suatu periode tetapi terus-menerus beroperasi, sehingga biaya yang melakukan sebagai kegiatan akan terus bertambah dari waktu sesuai akuntansi biaya. Yang kelima, akuntansi biaya sesuai periode akuntansi atau accounting period, yaitu penerapan akuntansi biaya pada akuntan atau bagian keuangan dibuat sesuai dengan periode akuntansi, yaitu 12 bulan atau 1 tahun. Proyeksi atau peramalan biaya yang sesuai fungsi akuntansi dilakukan untuk satu ke depan, sehingga tidak akan terjadi kesalahan dalam peramalan atau penetapan anggaran biaya yang fatal. Selanjutnya, klarifikasi biaya sesuai aturan pelaksanaan
aturan pelaksanaan undang-undang perpajakan. Terdapat 4, yaitu biaya proyek jam sostek, biaya pengobatan pengabanan, biaya rekreasi dan olahraga, biaya perkemahan, dan biaya perumahan sewa. Selanjutnya, perbedaan akuntansi biaya dan akuntansi pajak. Beberapa ini fungsi akuntansi. Yang pertama, berikut ini beberapa fungsi akuntansi biaya yang harus diketahui. Yang pertama, menyajikan informasi berkenaan dengan biaya dan untuk memperhitung harga pokok. Dengan begitu, maka dapat mempermudah melakukan penilaian terhadap persediaan barang yang sudah jadi maupun masih proses. Yang kedua, menyajikan informasi mengenai biaya yang dapat mengendalikan biaya. Yang ketiga, menyajikan informasi biaya yang digunakan untuk dasar pengambilan keputusan. Dan selanjutnya, beberapa fungsi akuntansi pajak antara lain seperti: 1. Sebagai perencanaan strategi perpajakan yang wajib dilaksanakan perusahaan, di mana strateginya bersifat positif tetapi tidak melakukan tindakan penggelapan pajak atau kecurangan yang lainnya. Yang kedua, digunakan untuk menganalisa atau memprediksi nilai potensi pajak dan jadi tanggungan perusahaan. Yang ketiga, digunakan sebagai dokumentasi dan evaluasi. Yang keempat, akuntansi pajak berperan implementasi terhadap semua aktivitas perusahaan. Maka dari itu perlu menyiapkan informasi keuangan, laporan fiskal atau laporan keuangan komersial. Yang terakhir, itu digunakan untuk melakukan pengelolaan data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang di dalamnya berisi perhitungan perpajakan. Dan itulah hasil dari presentasi saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.